Wilujeng Enjing, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Rusdi Maulana dalam Berita Bandung. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang pemilik pondok pesantren di Kabupaten Bandung diduga mencabuli 3 santriwati di bawah umur. Pembangunan tol Cisumdawu terhambat dampak lingkungan dan pengadaan lahan. Satu keluarga asal Kabupaten Bandung terkonfirmasi menderita COVID-19 varian Omikron. Kita ke informasi pertama pagi ini, ratusan buruh di Pantura, Subang berunjuk rasa menuntut perusahaan menarik gugatan perdata kepada 7 rekan mereka karena menggerakkan unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Aksi saling dorong terjadi antara para buruh dengan polisi di depan pabrik PT Pungkok Indonesia One, Kabupaten Subang pada Senin lalu. Buruh yang memaksa masuk dihadang ratusan anggota polisi dan petugas pengamanan pabrik. Akibatnya, pagar pabrik roboh. Unjuk rasa ratusan buruh tersebut memprotes tindakan manajemen pabrik yang memperkarakan 7 orang buruh PT Pungkok Indonesia One ke pengadilan. Mereka digugat secara perdata dengan tuntutan membayar uang ganti rugi lebih dari 1 miliar rupiah ke pabrik karena ikut mendalangi aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah beberapa waktu lalu. Dari aksi memperjuangkan upah minimum Kabupaten Subang. Berapa orang yang digugat? Yang digugat orang sebesar 1 miliar 9.900.000 rupiah sekian. Oleh PT Pungkok. PT Pungkok. Terus sekarang gimana tanggapan pihak perusahaan? Nah, ini kita dapat informasi, kita akan diterima untuk menegosiasikan. Upaya negosiasi terus dilakukan perwakilan buruh dengan pihak perusahaan agar 7 rekan mereka dibebaskan dari gugatan perdata perusahaan. Buruh mengancam jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, mereka akan menggelar aksi lebih besar di 2 lokasi, yakni depan pabrik dan di kantor pengadilan negeri Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kita ke informasi lain, seorang lelaki warga Sindang Kasih Ciamis ditemukan tewas di kebun miliknya. Diduga korban meninggal dunia akibat sambaran petir. Edi Supriyadi, warga Gunung Cupu, Kecamatan Cikoneng, Ciamis, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun dengan luka gosong di bagian wajah. Selain itu, kedua telinga korban juga mengeluarkan darah. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya yang mengantarkan nasi liwet. Korban berangkat ke kebun Sabtu pekan lalu dan seperti biasa tidak pulang dan menginap di kebun. Senin pagi, sang istri bersama anaknya bermaksud mengantarkan nasi liwet untuk korban. Namun saat di lokasi, sang istri menemukan korban dalam kondisi terlentang dan wajahnya sudah dikerubungi semut. Diduga korban meninggal akibat sambaran petir saat hujan disertai petir besar Minggu sore. Ditinggali teh la ilaha illallah. Idah, ieu bapak kumaha idah, bapak kumaha. Padahal rencana mau ngeliwat bareng ibu ya? Tadina beberapa ngaliwat. Sore besar. Gitu. Terus sama keluarga udah menerima, nggak perlu diotopsi atau segala macam? Udah nerima semuanya keluarga dengan ikhlas. Kecelakaan tunggal menewaskan seorang sopir angkutan pedesaan di kawasan Lembang, Bandung Barat. Diduga pengemudi tak sadarkan diri sebelum mobil menabrak pohon. Mobil angkutan pedesaan Senin lalu tiba-tiba menabrak pohon di pinggir jalan raya Lembang, Bandung Barat, tepatnya di depan alun-alun Lembang. Akibat kecelakaan ini, pengemudi angkutan pedesaan Aep Suherman meninggal dunia. Puluhan warga sekitar berupaya mengevakuasi jasad sopir dan 2 orang penumpang, salah satunya bocah berusia 8 tahun. Menurut polisi, diduga beberapa ratus meter sebelum mobil menabrak pohon, sang sopir sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan tim medis dan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung dan katarak. Mengemudikan tiba-tiba pingsan lalu oleng ke kanan dan akhirnya menabrak tiang. Korban meninggal Pak atau gimana Pak? Korban meninggal namun penyebab kematian sementara
dikarenakan karena sakit yang diderita oleh pengemudi. Sementara itu, informasi lain, seorang pemuda yang tertangkap tangan akan mencuri di sebuah rumah mewah di Sumedang dihakimi warga hingga babak belur. Sejumlah warga menangkap seorang pemuda yang diduga akan mencuri di sebuah rumah mewah kawasan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada Senin malam. Namun tersangka bernama Gugum ini yang babak belur tergeletak di pinggir jalan, membantah akan mencuri dengan nada yang melantur. Tersangka kemudian diselamatkan petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli ke Mapolres Sumedang. Polisi juga menyita uang dan ponsel milik tersangka. Di kantor polisi, tersangka mengaku masuk ke rumah melalui atap dan mengira rumah yang jadi sasarannya itu kosong. Namun sial, pemilik rumah memergoki tersangka, langsung berteriak maling hingga memicu warga berdatangan. Habis buka genteng ada yang teriak? Ya. Gimana katanya? Balik arah. Oh, jadi lari? Udah kesana. Lari kemana? Ya. Oh, daerah sini Pak. Yang tadi mah ini. Tadinya mau maling apa? Gak tahu dah Pak, intinya mah itu pengen tahu rumah kosong Pak ya. Yang ini rumah kosong Pak. Pemilik rumah mengaku belum ada barang yang berhasil diambil tersangka. Jadi sejak mendengar itu kan saya mah diem aja di dalam rumah, cuma pas lihat di grup itu udah jam 10-an. Di grup warga ada kejadian gini-gini, oh berarti yang tadi itu bukan tikus, berarti benar orang gitu. Kasus tersebut kini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Seorang pemilik sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bandung menjadi tersangka kekerasan seksual karena mencabuli 3 santriwatinya yang masih di bawah umur. Pria berinisial H, pemilik sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, ditetapkan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung sebagai tersangka kasus dugaan tindak kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwatinya. Hasil penyelidikan sementara ada 3 santriwati yang menjadi korban karena dicabuli tersangka. Tersangka mencabuli para korban dengan berkedok bisa memberikan ilmu tenaga dalam. Para korban dipanggil masuk ke ruangan pribadinya. Namun bukannya ilmu tenaga dalam yang diberikan, justru tersangka mencabuli para korban yang masih di bawah umur. Ulah bejat tersangka ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan baru dilaporkan oleh orang tua dan keluarga ke penyidik pada akhir 2021 lalu. Dilakukan terhadap 3 santri yang berada dalam pondok pesantren tersebut dengan kejadian dari mulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Adapun modus yang dilakukan adalah mengisi tenaga dalam. Ya. Saat ini para korban sudah menjalani pemulihan trauma oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandung. Tersangka H terancam hukuman penjara 15 tahun karena melanggar pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, kita semakin informasi lain, Polrestabes Bandung menyerahkan berkas perkara 7 tersangka kasus penculikan sekaligus pemerkosaan dan juga penjualan gadis di bawah umur ke Kejaksaan Negeri Bandung. Penyerahan berkas perkara ke-7 tersangka dilakukan seiring rampungnya penyidikan. Kasus penculikan, pemerkosaan, serta penjualan remaja di bawah umur terjadi 15 hingga 22 Desember 2021 lalu di Kota Bandung. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman seseorang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 13 tersangka lainnya, terutama 1 tersangka berinisial D yang merupakan residivis dan juga pelaku utama. Sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan sekarang diproses di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dan untuk tersangka-tersangka yang lain saat ini masih dalam pengejaran, terutama yang berinisial D. Ini adalah infonya dari data yang kami punya dari LP yang ada, ini adalah residivis ya, jadi ini jadi sasaran
khusus ya untuk yang berinisial D. Seorang pria penyebar ujaran kebencian terhadap almarhum Komarudin, mantan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi yang telah wafat baru-baru ini, diciduk Polres Sukabumi. TT, warga Cicurug, Sukabumi, ditangkap Polres Sukabumi di rumahnya di daerah Cicurug setelah mengunggah ujaran kebencian di media sosial terhadap tokoh Kabupaten Sukabumi, yaitu almarhum Komarudin yang juga Ketua MUI Kabupaten Sukabumi yang meninggal baru-baru ini. Tersangka TT dalam unggahannya menyatakan keberadaan Komarudin membuat sempit warga. Tersangka mengaku hilaf mengunggah ujaran kebencian tersebut. Ya, bisa gaya nanya ke dihapunten, pilih ayah kelapatan sing abdi keluarga abdi, kali ini cuma dihapunten. Karena kan tersangka yang namanya inisialnya TT tersebut warga Cicurug memposting di salah satu media sosial yang artinya dia menggunakan bahasa Sunda yang artinya bagus juga lah, cuma nyempit-nyempitin saja di dunia juga. TT dijerat dengan pasal 14 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.